Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Bapak Promotor dan Ibu Promotor, Profesor Dr. Nur Hizrah Gusti Tuati MED ED, Profesor Dr. Rusdinal MPD, kemudian pembahas Profesor Dr. Supirma Marsidin MPD, Profesor Dr. Jamaris Jamna MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Budaya Organisasi, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Madrasah Sanawiyah. Latar belakang masalah, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengembangkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 2003. Madrasah harus dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan faktor-faktor penunjang, kurikulum, metode mengajar yang tepat, serta sarana pendidikan lain. Betapapun baiknya kurikulum, metode yang dipakai atau sarana yang tersedia, namun hasil pendidikan sangat tergantung kepada pelaksanaannya, yaitu guru sebagai kunci utama. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Danim 2010 halaman 17. Guru adalah orang pandai, orang cerdas, orang terampil dan bermoral dan berpengetahuan tinggi. Ternyata itu saja tidak cukup. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keberadaan guru menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari bagian utuh interaksi pendidikan dalam sistem pengelolaan pengajaran. EPP Nomor 32 Tahun 2013, Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimum mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Nusantara Kesatuan Republik Indonesia, dengan 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Di antaranya adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, sikap profesionalisasi guru di madrasah tidak hanya sekedar dinilai dari formalitas saja, tetapi juga fungsionalnya dan menjadi prinsip yang melandasi kegiatan operasional. Tuntutan guru mengembangkan kemampuan mengajar agar tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Guru harus memiliki kompetensi dalam mengajar. Ada faktor pendukung di samping kemampuan mengajar. Pertama adalah kecerdasan kepemimpinan kepala sekolah, termasuk motivasi kerja, sikap kerja, dan selanjutnya adalah faktor lingkungan madrasah. Faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja guru terbagi dalam 3 dimensi. Dimensi individual, dimensi psikologis, dimensi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Faktor personal atau individu, faktor kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, faktor kontekstual. Kemudian selanjutnya adalah indikator kinerja guru. Di antaranya kemampuan merencanakan belajar mengajar, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemampuan mengevaluasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru MTS di Kota Padang. Faktor yang terindikasi mempengaruhi kinerja: motivasi kerja, kepemimpinan kepala madrasah, budaya kerja, komitmen, fasilitas kerja, keterampilan, keyakinan diri, semangat kerja. Identifikasi masalah. Pertama, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya kerja, komitmen, fasilitas kerja, keterampilan, keyakinan diri, dan semangat kerja. Kedua, secara teoritis, tingkat pendidikan supervisi pengajaran, program penataran, iklim yang kondusif di sekolah, kondisi fisik dan mental yang baik, tingkat pendapatan, bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi, kemampuan manajerial kepala sekolah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru dibagi dalam 2 kategori, faktor internal dan faktor eksternal. Pembatasan masalah.
Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah faktor kepemimpinan kepala madrasah, budaya organisasi, dan motivasi kerja sebagai variabel eksogen dan kinerja guru sebagai variabel endogen. Penelitian ini dilaksanakan di MTS di Kota Padang dengan subjek penelitian ini adalah guru-guru yang tercatat pada tahun 2019-2020 dan yang sudah mempunyai SK definitif dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atau Kementerian Agama Padang. Rumusan masalah: apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah madrasah terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang? Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang? Apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala madrasah terhadap motivasi kerja MTS di Kota Padang? Apakah terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap motivasi kerja guru MTS di Kota Padang? Apakah terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala madrasah melalui motivasi kerja terhadap guru MTS di Kota Padang? Terakhir, apakah terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi melalui motivasi kerja terhadap kinerja MTS di Kota Padang? Tujuan penelitian: pengaruh langsung kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang. Pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang. Pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang. Pengaruh langsung kepemimpinan kepala madrasah terhadap motivasi kerja di MTS Kota Padang. Pengaruh langsung budaya organisasi terhadap motivasi kerja guru MTS di Kota Padang. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala madrasah melalui motivasi kerja terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang. Pengaruh tidak langsung budaya organisasi melalui motivasi kerja terhadap kinerja guru MTS di Kota Padang. Landasan teori. Landasan teori ini didasari kepada yang satu adalah tentang kinerja guru, yang kedua tentang kepemimpinan kepala madrasah, yang ketiga budaya organisasi, yang keempat motivasi kerja. Kerangka berpikir pertama adalah kepemimpinan kepala madrasah, kemudian motivasi kerja, berujung kepada budaya organisasi, dan selanjutnya kinerja guru. Hipotesis penelitian: kepemimpinan kepala madrasah mempengaruhi langsung terhadap budaya organisasi. Kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. Kepemimpinan kepala madrasah dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru. Metode penelitian. Jenis penelitian ini ex post facto yang kausal. Untuk mengungkap suatu hubungan yang kausalitas antara variabel penelitian yang akan dikaji, yaitu kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru. Metode yang gunakan metode survei dalam teknik pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di MTS Gunung Pangilun, MTS Kuranji, MTS Kota Tangah, MTS PGHI, MTSS Tawalib, dan MTSS Al-Furqan. Penentuan sampel proporsional random sampling sebanyak 169 orang guru. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah data diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan analisis jalur. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data kuesioner: pertama, kepemimpinan kepala madrasah, yang kedua motivasi kerja, ketiga adalah budaya organisasi, keempat adalah kinerja guru. Penyusunan instrumen dilakukan dengan menyusun kisi-kisi instrumen yang dilakukan dengan penentuan indikator. Berikut adalah hasil validasi instrumen. Teknis analisis data. Secara kuantitatif dengan statistik deskriptif, dengan menentukan rata-rata dan simpangan baku serta menggunakan rata-rata ideal sebagai kriterianya. Penggunaan analisis daya pembeda dapat menggunakan T-test pada rumus 1 dan 2 sebagai berikut. Rumus person product moment. 4. Hasil penelitian. Deskripsi data tentang kinerja guru. Berikut deskripsi data tentang kinerja guru dengan frekuensi 169
Distribusi tingkat kinerja guru tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar ini. Selanjutnya, kepemimpinan kepala madrasah dalam bentuk kelas interval berjumlah 169 frekuensi. Distribusi kepemimpinan kepala madrasah tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang pada gambar. Kemudian, budaya organisasi dalam kelas interval berjumlah 169 frekuensi. Distribusi budaya organisasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai terlihat pada gambar budaya organisasi. Selanjutnya, motivasi kerja. Kelas interval berjumlah 169 frekuensi. Distribusi tingkat budaya organisasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai terlihat pada gambar motivasi kerja. Selanjutnya, hasil perhitungan pengujian normalitas ternyata hipotesis 0, X1, X2, X3, dan Y diterima, yaitu populasi berdistribusi normal. Kemudian uji linearitas hubungan. Dari hasil uji linearitas pengaruh variabel-variabel penelitian yang dilakukan dengan uji F, kesemuanya menunjukkan hubungan yang linearitas antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian uji signifikansi persamaan regresi. Berdasarkan hasil uji signifikansi persamaan regresi terhadap jalur hubungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalur hubungan tersebut sangat signifikan dan dengan demikian memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian dengan model analisis jalur. Uji hipotesa, pengajuan model konseptual, analisis jalur. Ketiga, mengoperasikan model analisis dengan komputer. Keempat, menguji signifikansi pengaruh. Kelima, mengisikan koefisien jalur ke dalam model. 6, merangkum pengaruh langsung dan tidak langsung. Kesimpulan, dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Terdapatnya pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan antara kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru sebesar 28,7%. 2. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung yang signifikan antara budaya organisasi madrasah terhadap kinerja guru sebesar 4,3%. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sebesar 4,2%. 4. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru sebesar 3,2%. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 25,3%. Terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja sebesar 3,4%. Terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi madrasah terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja 1,1%. Demikianlah presentasi penelitian saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.